Instalasi Debian VirtualBox. Instalasi Debian. Langkah-langkah instalasi Debian di VirtualBox. Yang pertama, siapkan VirtualBox dan ISO Debian Linux. Buka VirtualBox, lalu klik New. Biasanya terletak pada kiri, atas, atau bagian kanan. Kemudian isi nama mesin virtual yang akan Anda buat. Ketik saja Debian Linux, kemudian isikan tab OS yang akan diinstal, yaitu Linux, isi versi OS yang akan diinstal, dan kemudian klik Next untuk instalasi lebih lanjut. Kemudian buat ukuran RAM yang akan digunakan. VirtualBox sendiri menyarankan untuk menggunakan ukuran RAM sebesar 1024 MB. Setelah itu klik Next. Lalu akan muncul jendela baru untuk membuat virtual hard disk untuk Debian. Di sini pilih Create a Virtual Hard Disk Now, lalu klik Create. Selanjutnya pilih VDI, VirtualBox Disk Image, kemudian klik Next. Pilih Dynamisal Allocate dan klik Next. Berikutnya akan muncul pengaturan ukuran hard disk. Untuk ukuran penyimpanan Debian, jika Anda membutuhkan ukuran hard disk yang lebih besar, silahkan tarik ke ujung kanan sesuai ukuran yang Anda mau. Jika tidak, klik Create saja sesuai pengaturan default. Kemudian klik Settings untuk memasukkan ISO Debian ke dalam CD DVD VirtualBox. Setelah klik Settings, pergi ke Storage, Empty Cache a Disk, File, lalu cari di mana Anda menyimpan ISO Debian atau Disk Image Debian. Lalu pergi ke Network, pada kolom Attached Adapter, pilih Host Only Adapter, dan pada bagian Name, pilih VirtualBox Host Only Ethernet Adapter seperti di bawah. Kemudian klik Start. Pada tahap seperti di bawah, masukkan CD-ROM DVD 1 atau DVD 2. Lalu pilih opsi Install, lalu Enter. Akan muncul tampilan pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang Anda paham. Lalu pilih lokasi Anda seperti di bawah. Saya memilih Indonesia karena saya berasal dari Indonesia. Terserah Anda mau pilih negara mana. Kemudian mengatur bahasa keyboard, sesuaikan saja. Lalu kamu akan diajukan pilihan apakah ingin mengatur jaringan secara otomatis. Di sini saya pilih tidak, agar kita bisa konfigurasi ID address yang kita inginkan di awal konfigurasi ini atau tampilan seperti di bawah. Kemudian pilih opsi atur jaringan secara manual. Pada kolom alamat IP, saya menggunakan IP 192.168.1001. Kalian bebas menggunakan IP beberapa saja. Pada kolom netmask, isi 255.255.255.0 karena yang saya pakai tadi adalah IP kelas A lanjutan. Pada kolom gerbang, isi sesuai IP address yang kita tadi. Pada kolom alamat, server DNS diisi dengan IP address 192.168.1001. Pada kolom nama, host isi dengan nama Anda atau ayah. Pada kolom domain, beri nama sesuai dengan ketentuan seperti di atas. Saya menggunakan ayah.com. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut seperti di bawah ini. Di sini Anda harus memasukkan kata sandi yang akan digunakan. Untuk root, jangan sampai Anda melupakan passwordnya. Saya memakai password 0906. Selanjutnya verifikasi password yang kita masukkan tadi. Selanjutnya akan ada tampilan untuk mengisi nama panjang Anda. Di sini saya membuat sesuai dengan nama domain tadi
ayah. Kemudian akan muncul seperti di bawah ini. Pada tahap ini, pilih opsi yang pertama. Kemudian akan ada pilihan untuk pilih hard disk untuk dipartisi. Maka tekan enter saja. Maka akan muncul opsi pilihan hard disk yang ingin dipartisi. Maka pilih opsi yang pertama. Jika tampilannya seperti berikut ini, maka Anda hanya perlu menekan enter. Kemudian akan ada tampilan seperti di bawah ini, maka tekan tidak agar kita dapat melakukan perubahan partisi secara manual. Kemudian jika tampil seperti ini, tekan enter saja. Maka Anda akan ditampilkan dengan pilihan. Jika Anda melakukan perubahan yang tertulis di bawah ini, maka akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual, maka pilih tidak. Jika tampil seperti di bawah, maka tekan enter saja. Tahap selanjutnya, Anda dapat memindai CD atau DVD, tapi kita tidak perlu karena kita akan menggunakan hard disk. Virtual, pilih tidak. Kemudian Anda akan ditampilkan dengan pertanyaan. Anda dapat mendapatkan sistem. Anda mengirim serta anonim ke pengembang Debian, maka pilih ya. Selanjutnya, kita akan memilih perangkat lunak seperti di bawah ini. Caranya dengan memberi bintang, yakni dengan cara spasi pada bagian. Ikuti saja seperti di gambar. Kemudian tampilkan akan seperti di bawah ini, maka tekan enter. Kemudian kita akan memasang bootloader group pada hard disk, maka akan muncul tampilan berikut. Pilih opsi yang kedua. Kemudian instalasi Debian sudah berhasil, tekan lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS, mail, FTP, web server, dan DHCP. Setelah selesai install Debian, maka tampilan akan hitam seperti di bawah. Pada bagian login, ketikkan root. Kemudian pada bagian password, yakni 0906, lalu enter. Selanjutnya, kita akan memasang CD dengan perintah apt cd-rom add, lalu pilih CD seperti langkah-langkah di gambar berikut, lalu enter. Jika CD sudah terhubung, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita akan menginstal bin 9 dengan perintah apt-get install bin 9. Jika ada pilihan yang Anda pilih cd-rom, maka Anda ikut saja. Jika bin 9 sudah terinstall, maka akan seperti berikut. Setelah kita menginstal bin 9, selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktori bin dengan perintah cd h bin. Setelah berada dalam direktori bin, maka kita akan merubah beberapa filenya di name, call, default fonts, db lokal, dan db127. Untuk memasukkan ke dalam file tersebut, kita menggunakan perintah nano. Contoh, nano name, call, default fonts. Pertama, kita akan masuk ke dalam file name, call, default fonts dengan perintah nano. Setelah berada di dalam filenya, kita akan merubah beberapa kata seperti di bawah ini. Setelah merubah isi seperti di gambar di atas, selanjutnya kita save dengan cara tekan Ctrl X, lalu Y dan enter saja. Selanjutnya kita akan mengubah file dengan masuk ke dalam file db lokal dengan perintah nano db lokal. Setelah merubah db lokal, lalu save dengan cara Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya kita akan merubah db127 dengan
dengan perintah nano db127. Setelah merubah seperti di atas, langsung saja di save. Selanjutnya kita akan menginstal Apache 2, yakni web servernya. Setelah diinstal, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah file web servernya dengan perintah cd var www.html seperti foto di bawah. Setelah tahu nama filenya, ketik perintah nano index.html. Lalu jika sudah berada di dalam filenya, ubah title dan kata-kata yang ingin diubah. Kemudian kita akan restart network Win9 dan Apache 2 dengan perintah etc init d. Apa yang ingin di restart? Jika tidak berhasil restart, maka cek kembali file-file atau setting-setting yang tidak mungkin ada kesalahan pengetikan. Jika berhasil, selanjutnya akan masuk ke dalam settingan Windows. Cek adapter option. Di sini kita akan menghubungkan Windows kita dengan Linux dengan menggunakan fast only adapter. Masuk ke dalam cek adapter option. Klik 2 kali pada bagian adapter virtualnya. Setelah itu, klik 2 kali pada bagian internet protokol version 4 TCP IPv4. Isi IP sesuai dengan gambar di atas. Klik OK. Selanjutnya cara kita tahu apakah PC atau laptop Windows kita sudah terhubung dengan Linux atau belum. Dengan cara ping IP Linux yakni 192.168.1.1 dengan cara Ctrl R 192.168.1.1 atau kita bisa ping aya.com. Jika tidak reply, maka bisa dipastikan Windows kita belum terhubung dengan Linux-nya. Jika bisa, ia akan reply seperti berikut ini. Dan kita juga melakukan ping di Debian-nya. Selanjutnya kita akan mengecek apa web server kita berhasil atau tidak dengan cara buka Chrome atau Firefox. Lalu ketikkan domain kita aya.com atau dengan www.aya.com. Selanjutnya kita akan menginstal DHCP dengan perintah apt git install isc dhcp server. Jika sudah diinstal, maka akan tampil seperti di atas ini. Selanjutnya ketikkan perintah nano etc dhcp ehcpd conf. Kemudian ubah file di dalam sesuai dengan IP dan gambar di bawah ini.